Hello everyone, here I will explain about SFL and CDA. SFL as a Systemic Functional Linguistic and CDA as a Critical Discourse Analysis. SFL dan CDA melihat bahasa sebagai sebuah aktivitas sosial sehingga yang dipelajari juga meliputi konteks sosial bahasa yang digunakan. Kemudian yang pertama SFL atau Systemic Functional Linguistic dicetuskan pertama kali oleh Halliday yang melihat bahasa dari tujuannya. Bahasa itu digunakan dalam kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sosial yang memiliki banyak konteks atau konteks yang beragam. SFL juga fokus pada fungsi dan makna suatu bahasa digunakan dalam sebuah bahasa di masyarakat. Lalu yang kedua ada CDA atau Critical Discourse Analysis, analisis wacana kritis. Yang diteliti adalah suatu teks. Teks di sini di dalam wacana dapat berupa teks tertulis atau teks lisan yang merupakan kesatuan dari gramatikal, kumpulan kalimat, koheren, klausa, dan lain-lain. CDA dapat digunakan sebagai alat untuk mengkaji teks, bahasa, dan relasi sosial. Relasi sosial di sini bisa berupa kekuasaan. CDA akan mengungkap penggunaan kekuasaan tersebut dan penyalahgunaannya di dalam masyarakat. CDA juga dapat digunakan untuk menganalisis ideologi tersembunyi di balik suatu teks lisan maupun tertulis. CDA berhubungan dengan ideologi, relasi kuasa yang tadi saya jelaskan, dan sebuah aksi di dalam suatu teks. SFL sebagai alat menganalisis dan temuan-temuannya tersebut diinterpretasikan yang kemudian menjadi analisis kritis di dalam sebuah CDA atau Critical Discourse Analysis. Jadi SFL di sini sebagai dasar utama dilanjutkannya proses critical discourse analysis wacana suatu teks. Untuk menggabungkan keduanya atau SFL dan CDA saling bekerja sama untuk mengkaji suatu teks, karena di dalam suatu teks tersebut pasti sudah dipastikan terdapat bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat. Seorang peneliti harus menggabungkan dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah melihat bahasa sebagai konstruksi sosial karena memiliki peran dalam masyarakat. Lalu yang kedua adalah bahasa memengaruhi penalaran pada konteks bahasa di mana bahasa tersebut digunakan. Jadi bahasa akan memengaruhi logika seseorang untuk memahami suatu konteks bahasa yang digunakan dalam sebuah wacana. Lalu yang ketiga adalah SFL dan CDA. SFL dan CDA menekankan makna bahasa dari aspek budaya dan sejarah, di mana sejarah di sini adalah kondisi serta masa yang berbeda. Karena masa dan kondisi yang berbeda akan memengaruhi suatu teks dan praktik wacana yang berbeda-beda. Terima kasih, thanks for watching and listening about my videos.